Sebagai pembuka pemirsa, saya akan langsung saja informasikan kepada Anda apa saja yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal sebagai novum ataupun bukti baru yang kemudian juga mendapat komentar tersendiri dari Jaksa Penuntut Umum dalam lanjutan persidangan pada hari ini. Novum pertama berupa foto korban Muhammad Rizky atau Eki sedang berada di Rumah Sakit Gunung Jati. Novum kedua berupa foto korban Vina saat sedang berada di Rumah Sakit Gunung Jati. Novum ketiga yang juga berupa foto korban Vina saat sedang berada di Rumah Sakit Gunung Jati. Novum keempat berupa foto serpihan daging korban yang melekat di baut penopang tiang bahu jalan. Dan novum kelima berupa foto sepeda motor milik korban Eki yang digunakan untuk membonceng korban Vina. Jaksa Penuntut Umum menilai novum pertama hingga novum kelima ini bukanlah bukti baru yang diajukan dalam proses persidangan ini. Memang sudut pengambilan fotonya berbeda, tapi tidaklah mengubah esensi dari foto-foto yang pernah diajukan dalam berkas pengadilan Saka Tatal. Nah, untuk itu kita akan ketahui apakah kemudian ini bisa mempengaruhi, memperkecil peluang atau malah masih terbuka lebar sebenarnya peluang dari Saka Tatal untuk bisa memperbaiki namanya. Sudah hadir untuk bisa memberikan pandangannya mengenai hasil dari proses persidangan yang berlanjut di hari ini. Di samping saya tentunya penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Selamat malam Mbak Marisa. Ya, dan juga akan memberikan pandangannya dari sudut hukum pidana tentunya Pak Abi Fikar Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fikar. Selamat malam Mbak. Baik, dan juga akan berbincang dengan kita melalui daring. Sudah hadir secara online Ibu Titin Prialianti yang merupakan kuasa hukum dari Saka Tatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Titin, saya sudah sempat sampaikan tadi, jelaskan kepada pemirsa apa yang menjadi novum atau bukti baru yang diajukan oleh kuasa hukum dari Saka Tatal dalam proses persidangan. Dan tadi juga sudah sempat saya katakan, Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa 5 novum tersebut bukanlah bukti baru. Silakan tanggapannya Bu Titin. Ya, kelima novum itu kalau misalnya saya jelaskan, yang pertama itu kondisi Eki di Rumah Sakit Gunung Jati. Yang kedua dan ketiga kondisi Vina di Rumah Sakit Gunung Jati. Kemudian 4 dan 5 baut dan kondisi motor. Sebetulnya kelima novum itu secara visual tidak pernah dihadirkan dalam sidang Saka Tatal dan sidang 7 terpidana lainnya. Kalau novum itu visual itu pernah dihadirkan dalam berkas perkara Saka Tatal selesai Mbak, karena novum ketiga itu adalah tubuh Vina bagian bawah, mohon maaf, yang sedang diobati luka di bagian kaki, dan mohon maaf kalau saya jelaskan itu menggunakan celana dalam, dan mohon maaf saya juga katakan ada kelihatan dia menggunakan pembalut. Itu Mbak. Kalau misalnya novum itu betul sudah disampaikan di berkas sidang Saka Tatal, bagaimana jaksa bisa P21 kalau ada pemerkosaan di situ dengan tubuh yang sangat mulus? Bagaimana jaksa P21 dengan kondisi perut Eki yang terbuka dan tidak ada tusukan? Jadi kalau jaksa mempertahankan itu pernah di berkas sidang Saka Tatal, silahkan dibuktikan berkas yang mana. Karena saya yang hadir di sidang itu dan tidak pernah ada visual 5 novum itu di berkas Saka Tatal maupun berkas ke-7 terpidana lainnya. Baik. Bu Titin, bagaimana dengan pandangan jaksa yang mengatakan untuk novum 1, 2, 3, dan 5 hanya pengambilan sudut gambarnya saja yang berbeda, sedangkan esensinya sama dengan foto-foto yang diajukan pada berkas sebelumnya. Sementara novum keempat tidak bisa dijelaskan oleh pihak kuasa hukum apa kaitannya dengan terjadinya tewasnya dari 2 korban ini. Itu yang dikatakan jaksa. Bagaimana kemudian menjelaskannya atau menanggapinya, Bu Titin? Sebetulnya dalam keterangan tambahan kan sudah diberikan, sidang ke-1 dan sampai ke-3 itu tidak pernah ada penusukan seperti yang sudah sesuai dengan hasil otopsi. Sedangkan ke-4 dan ke-5 itu kita adanya terjadinya kecelakaan karena ada daging yang tertinggal di baut itu, kemudian juga dengan posisi motor yang rusak, kan sebetulnya sudah ada di keterangan. Jadi kalau jaksa mempertahankan itu adalah pernah dihadirkan di berkas Saka Tatal, ya silakan dibuktikan. Karena kita juga tidak pernah melihat itu. Novum itu bisa baru kita terima di bulan Mei. Baik. Di bulan Mei novum itu gitu. Kalau misalnya itu ya alangkah luar biasanya jaksa kalau misalnya
berkas terdahulu sudah sampai, ada visual itu ke tangan jaksa. Kenapa dia tidak mempertimbangkan itu? Kenapa dia P21? Kan jelas itu tidak ada tusukan di perut Egy. Tidak ada bekas pemerkosaan yang katanya oleh 11 orang, sementara mohon maaf Vina juga mempergunakan pembalut di dalam novum yang ketiga itu. Baik, baik. Pak Haryanto, pandangannya perbedaan pandangan dari dua pihak, JPU dan juga kuasa hukum Saka Natal mengenai ini, bahwa apakah memang gambar-gambar tersebut yang beda sudut pandang, esensinya berbeda sebenarnya? Silakan Pak. Kalau saya ya pasti berbeda, karena jaksa itu kan berpandangan dia mempertahankan apa yang dulu dianggap sudah benar yang Betul. di sidang pada waktu persidangan dulu. Sementara ini dari kuasa hukum dari pandangan bahwa dulu sidang itu tidak benar. Makanya sekarang dengan pengajuan PK ini kan yang ditantang, yang diprotes itu adalah bagaimana persidangan dulu itu yang dianggap tidak benar dan kemudian keputusannya juga tidak benar, sehingga akhirnya apa, uang kecelakaan lalu lintas kok kemudian disebutkan sebagai pembunuhan. Kan yang diprotes oleh kuasa hukum itu tadi gitu. Perbedaan ini pasti terjadi dan kemudian yang akan menilai apakah itu yang mana yang dianggap benar sebagai novum yang itu nanti bisa mempengaruhi putusan yang dulu dan menjadi pertimbangan hakim, hanya hakim. Hakim yang memutus perkara PK ini nanti. Beliau akan melihat, yang mempelajari ini masuk akal nggak, ini mengandung suatu kebenaran apa tidak. Nah, kemudian akan menimbulkan keyakinan dari Pak Hakim itu apakah mau tetap mempertahankan putusan yang dulu atau kemudian memenuhi permintaan daripada apa yang disampaikan oleh pemohon PK ini. Jadi itu pasti terjadi perbedaan ini dan pasti saya sudah menduga walaupun nggak ngikuti sidangnya pasti jaksa akan menolaknya dengan cara apa, beliau sendiri yang tahu ya mengatakan. Coba bayangkan ya Bu ya, yang sama-sama ikut sidang saja beda pendapat, apalagi kita ini kan nggak ngerti kan gitu, apalagi orang yang cuma dengar-dengar dari radio itu kan pasti bingung gitu. Nah kebingungan ini nanti akan terjawab apa putusan daripada PK yang disampaikan oleh Pak Hakim di Mahkamah Agung itu kan. Iya. Apakah kemudian bukti-bukti tadi bisa tergolong novum atau tidak? Bagaimana Pak Fikar melihatnya? Gini, kalau lihat KUHP ya, yang disebut novum itu adalah keadaan baru, gitu ya, keadaan baru yang ketika sidang pertama atau sidang sebelumnya itu sama sekali tidak diajukan sebagai bukti, dan kalau itu diajukan sebagai bukti maka akan dibebaskan itu terdakwanya. Itu ini menurut gambaran KUHP itu seperti itu. Baik. Itu yang disebut dengan novum gitu ya, dengan keadaan baru. Nah, apakah ini keadaan baru ya? Nah, makanya ini tergantung pada penilaian hakim nantinya. Apakah ini memang bagian dari peristiwa yang sudah pernah disidangkan gitu dan bagian dari bukti-bukti yang sidangkan, nah itu akan diperiksa nanti berkasnya gitu. Ya, tentu saja saya sependapat tadi bahwa jaksa pasti akan menolak itu sebagai novum ya, karena dia yang punya hajat kan, pidana itu yang punya hajat. Pidana itu kan jaksa yang mengajukan ke pengadilan. Jadi menurut jaksa ini saya mengajukan si A dengan bukti-bukti ini, dakwaannya ini kan seperti itu gitu ya. Nah, jadi pasti dia akan menolak setiap yang dianggap novum oleh pemohon gitu ya. Di satu sisi di sisi yang lain bahwa itu merupakan bagian dari dakwaan yang pernah dia bawa ke pengadilan. Gitu. Nah, itu yang jadi pasti ada perbedaan perspektif gitu di antara keduanya. Ya, nah, tetapi saya tidak maksud saya gini, saya tidak menyalahkan yang mengajukan permohonan. Menurut saya itu haknya, hak sepenuhnya orang mengajukan permohonan PK gitu ya, termasuk Saka Natal ini dengan alat bukti atau ya apa yang disebut novum. Nah, karena nanti memang itu tadi seperti Pak ini bilang, pengujiannya nanti hakimnya akan menguji apakah itu dapat dikualifikasi sebagai novum atau bukan. Baik, gitu. baik. Nah. Ya, baik. Bu Titin, dengan hasil dari persidangan hingga saat ini setidaknya bagaimana tanggapan jaksa? Bagaimana Bu Titin melihat peluang dari Saka Natal, klien Bu Titin, untuk bisa mendapatkan nama baiknya kembali? Tapi nanti Bu Titin dijawabnya setelah jeda, kita akan istirahat sejenak, kami sudah kembali saat lagi.